Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gelas Kosong. Sebelum menonton, kosongkan dulu gelasmu. Mari belajar lebih banyak. Pada video kali ini, kita akan coba mengulik isu yang saat ini sedang diperbincangkan di seluruh dunia, yaitu tentang isu Palestina yang dijajah oleh Zionis Israel. Teman-teman semuanya, kita tidak perlu menjadi Islam terlebih dahulu untuk membela Palestina. Atas nama kemanusiaan pun kita dapat bergerak untuk menentang semua penjajahan dan penindasan yang ada di muka bumi ini. Tentu saja ini tidak hanya menyangkut tentang isu Palestina dan Israel, tetapi juga tentang Rusia dan Ukraina, dan masih banyak hal lainnya yang bicara tentang kemanusiaan. Kita tidak boleh bungkam tentang adanya penindasan, pembunuhan terhadap warga sipil seperti perempuan, terlebih lagi anak-anak yang tidak tahu menahu tentang perperangan dan perebutan kekuasaan. Lantas mereka menjadi korban dari keganasan dan kebrutalan tentara-tentara yang telah membom mereka dan membunuh orang tua dan keluarga mereka. Seorang pendeta yang bernama Martin Niemöller menuliskan sebuah puisi yang mengkritik kebungkaman orang-orang ketika melihat ketidakadilan menerpa sesamanya, hanya karena korban adalah bagian kelompok yang berbeda. Dalam puisi ini, Niemöller bagaikan menceritakan apa yang terjadi di Jerman era Nazi, di mana penguasa mulai menciduk para musuh politik dan kelompok-kelompok yang tidak disukai para partai Nazi. Tidak hanya itu, pendeta tersebut juga menyindir diamnya kaum intelektual Jerman. Puisinya berbunyi seperti ini. Pertama-tama, mereka mendatangi kaum sosialis, dan saya hanya diam, karena saya bukan seorang sosialis. Kemudian, mereka mendatangi para kaum serikat dagang, dan saya diam saja, karena saya bukan anggota serikat dagang. Kemudian, mereka mendatangi kaum Yahudi, dan saya diam saja, karena saya bukan orang Yahudi. Kemudian, mereka mendatangi saya, dan tidak ada lagi orang yang tersisa untuk angkat bicara demi saya. Dari puisi tersebut kita tahu bahwasanya dia sedang mengajak kita untuk ikut angkat bicara tentang isu kemanusiaan yang ada di atas muka bumi ini, menentang kesewenang-wenangan dan penindasan, apalagi sampai membunuh orang-orang. Teman-teman sekalian, saat video ini dibuat, berdasarkan data dari United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs atau OCHA, sejak tahun 2008 hingga tahun 2022, korban jiwa di Palestina telah memakan korban hingga 6.180. Sedangkan untuk korban luka-luka di Palestina telah memakan hingga 144.052 korban. Begitu juga di Israel, meskipun jumlah korbannya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Palestina. Korban jiwa akibat perang tersebut telah memakan 279 korban di Israel sejak tahun 2008 hingga 2022. Sedangkan untuk korban luka-luka di Israel mencapai 6.103 orang. Sementara pada tanggal 22 Oktober 2023, jumlah total korban akibat serangan kelompok bersenjata pimpinan Hamas dari Gaza adalah sekitar 1.400 orang tewas dan setidaknya 4.932 orang terluka. Sementara itu, warga Palestina telah memakan korban hingga 8.100 warga Palestina. Ini bukan hanya tentang angka yang sampai ribuan orang, karena kita harus ingat bahwasanya satu nyawa itu sangat berharga, apalagi hingga saat ini sudah mencapai ribuan orang yang meninggal dunia. Upaya perdamaian terus dilakukan di forum-forum PBB. Penjajahan oleh Israel terhadap Palestina harus dihentikan. Forum PBB telah membuat resolusi gencatan senjata yang hasilnya 120 negara mendukung, 14 negara tidak mendukung, di mana di dalamnya terdapat Israel dan Amerika Serikat, dan 40 negara abstain, yaitu UK, Jepang, Jerman, dan yang paling mirisnya adalah Ukraina yang saat ini sedang merasakan perihnya diserang. Perlawanan terhadap penindasan dan penjajahan oleh penduduk dunia tidak hanya melalui perang saja ya teman-teman, melainkan juga dapat melalui ekonomi, salah satunya boikot produk. Video ini dibuat telah terjadi boikot besar-besaran terhadap produk Israel dan
produk yang terang-terangan mendukung Israel. Ingat ya teman-teman, boikot ini merupakan salah satu bentuk perlawanan, bukan hanya pada kasus Israel dan Palestina, tetapi juga tentang Rusia dan Ukraina. Gerakan boikot, divestasi, sanksi ini merupakan salah satu langkah untuk mengakhiri kolonialisme dimanapun berada, termasuk dalam kasus ini oleh Israel terhadap Palestina. Nah, jadi jelas ya teman-teman, ini bukan tentang agama tertentu saja, melainkan tentang kemanusiaan. Nah, ini perlu saya jelasin supaya kalau ada yang berpikiran kerdil, memandang ini tentang agama saja dan tidak mau bertindak terhadap kesewenang-wenangan yang ada. Al Jazeera memperkirakan gerakan ini akan menghasilkan kerugian bagi Israel hingga 11,5 miliar US dollar atau sekitar 180,35 triliun per tahunnya bagi Israel. Brand-brand yang cukup terkenal seperti Starbucks, McDonald, Netflix, Pepsi, KFC, hingga Disney itu telah terang-terangan mendukung Israel dalam menginvasi Palestina. Sehingga timbul gerakan boikot terhadap produk-produk tersebut, tidak hanya di negara-negara muslim, melainkan juga di negara-negara non-muslim. Contohnya saja, Serikat Pekerja Starbucks yang menyerukan untuk memboikot Starbucks karena telah mendukung Israel di Amerika Serikat. Boikot tersebut sangat berdampak pada perusahaan. Buktinya, harga saham Starbucks, McDonald, Netflix sedang anjlok, mencapai titik terendah dari beberapa tahun terakhir. Ingat ya teman-teman, langkah ini belum menunjukkan langkah yang efektif, tapi ini merupakan langkah alternatif untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan yang ada di muka bumi ini. Demikian video kali ini, kami dari Gelas Kosong. Tetap kosongkan gelasmu, karena kita tahu masih banyak hal yang belum kita tahu.